wasallam biwasitati malaikat Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang membawa wahyunya kepada Nabi Muhammad. Al-majmu bil masahib, dikumpulkan dalam satu mushaf. Ini proses yang sangat panjang. Dan terakhir al-muta'abbad bitilawati, bagi yang membacanya akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Itu secara singkat kata Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Jadi oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita di bulan Ramadan, rajin-rajin membaca Al-Quran, mendalami, mengkaji, mempelajari, mengamalkan. Makanya kata Ibnu Taimiyah, setelah kita meyakini kebenaran Al-Quran, yang kedua kewajiban kita adalah membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Al-Quran ini nggak boleh dibaca sembarangan, dia harus sesuai dengan ilmu tajwid, makhorijul hurufnya, waqaf ibtida'nya, dan lain sebagainya. Makanya kita harus belajar tajwid. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin kita lihat anak-anak di sini sangat luar biasa belajar Al-Quran, ya. Tadi kita dengarkan penampilan anak-anak kita, ya. Ini luar biasa. Saya yakin di sini, ya, orang tuanya, masyarakatnya gemar dengan Al-Quran. Anak-anaknya didorong untuk rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga kata Ibnu Taimiyah adalah mempelajari, memahami, mengkaji tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan kalau bisa jangan hanya berhenti di membaca, ya. Kalau ada waktu pelajari terjemahnya, artinya diketahui, baca tafsirnya, dikaji lagi lebih dalam. Silakan Masjid Al-Muhajirin mengadakan kajian-kajian tentang pendalaman isi kandungan Al-Quran. Yang keempat kata Ibnu Taimiyah singkat saja adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi setelah kita fasih bacanya, ngerti isi kandungannya, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan isi kandungannya. Al-Quran ini sekali lagi jangan hanya berhenti dibaca, tapi dipahami. Karena dengan dipahami, dengan kita mengerti, nanti hidup kita dibimbing oleh Al-Quran, ya. Contohnya hanya di Al-Quran kita dianjurkan, diperintahkan rajin sodako, infak, berbagi, peduli, ya. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, kullu mri'in tahta zilli sodakoti. Nanti di hari kiamat manusia itu akan berada di bawah naungan sodakohnya. Jadi nanti ketika hari manakala kita jarak matahari dengan diri kita sejengkal, banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nanti orang yang rajin sodako itu akan dipayungi dengan sodakohnya. Itu kan doktrin ajaran Islam. Jadi kita peduli, berbagi, menolong dengan cara gemar infak sodako, membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu doktrin ajaran Islam, ya. Dan yang lainnya banyak, termasuk Al-Quran. Dan yang terakhir kata Ibnu Taimiyah, kita sebarluaskan Al-Quran. Al-Quran ini harus disosialisasikan, dimasyarakatkan, dan betul-betul menjadi kebiasaan, menjadi habit bagi masyarakat Muslim dengan cara gemar membaca Al-Quran, mendalami, mengkaji, dan betul-betul dekat dengan Al-Quran. Itu adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ada sebuah hadis dari Imam Ibnu Hamad, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, bunyinya begini: An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi. Kata Nabi, nanti puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, kepada orang yang melaksanakan. Jadi nanti Al-Quran, puasa yang sedang kita lakukan ini akan memberikan pertolongan, syafaat nanti kita di hari kiamat. Fayaqulu siap, nanti puasa itu akan berkata di hari kebangkitan, di hari kiamat,
Ya Rabbi, ini mana tuh anitoan wasawat bin nahar pasapini pihi. Ya Nabi, nih orang ini sudah melaksanakan puasa dengan puasa, dia gak makan, gak minum, bisa mengendalikan hawa nafsu, tidak melakukan maksiat, maka berilah dia syafaat. Nanti puasa itu akan bicara pada hari kiamat. Ketika hari di mana mata, telinga, hidung, lisan semua udah gak bisa bertutur kata. Di surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang bicara itu amal kebaikan. Mata, lisan semuanya udah gak bisa. Nanti puasa akan bicara, ya Allah, si bulan ini puasa. Dengan puasa dia bisa mengendalikan syahwat, dia gak makan, dia gak melakukan maksiat segala macam-macam, maka berilah dia syafaat. Puasa nanti yang akan bicara, akan memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa. Makanya jangan sekali-kali batal puasa di bulan Ramadan ini. Jangan sekali-kali sepelekan puasa Ramadan, karena ini luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasulnya, derajatnya, fadilahnya. Bahkan kata ulama, orang yang buka puasa 1 hari, dia ganti dengan puasa setahun, belum tentu bisa menggantikan puasa 1 hari yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Belum tentu Allah ridho, belum tentu Allah ridho apa yang dia tinggalkan 1 hari tanpa ada ilat syar'i. Makanya selalu saya bilang, ada 9 kelompok yang boleh batal berbuka puasa, di luar itu nggak boleh. Hanya orang hamil, orang sakit, yang haid, yang nifas, yang sedang menyusui, yang sedang dalam perjalanan, yang lansia, tua renta nggak kuat puasa, anak kecil yang belum akil balik, dan orang gila sampai dia sembuh. Di luar kelompok 9 itu, Pak, nggak boleh orang muslim berbuka secara sengaja di bulan suci Ramadan. Jadi kita sangat prihatin, baru minggu kedua di bulan Ramadan ini udah banyak yang berani nantang Allah siang hari di bulan Ramadan. Orang makan, minum, merokok udah gak ada rasa takut kepada Allah. Kita sangat prihatin terjadi di Indonesia. Padahal puasa di Indonesia enak, cuacanya adem, tropis, bahkan hujan mulu kita lihat. Masa cuaca adem begini aja kita nggak kuat puasa? Keterlaluan saya bilang. Beda dengan negara-negara lain yang siangnya lebih panjang dari malamnya, lihat. Makanya kalau sampai nggak kuat berarti rendah benar kualitas keimanan, kualitas keislaman kita ya. Dengan cuaca yang segini enaknya, sampai kita nggak kuat puasa, nggak kuat tarawih, nggak kuat tilawatil Quran, nggak kuat qiyamul lail, betul-betul lemah benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, wa yaqulul Quran, nanti Al-Quran akan bersaksi, memberikan syafaat. Ya Rabbi, ini mana tuh binau. Ya Allah, dengan cara ia baca Quran, ngaji, memperdalam, dia gak tidur, begadang malam hari, fayatbi'ani, maka berilah ia syafaat ya Allah. Nanti Al-Quran ini bersaksi di hari kiamat, ya, bersaksi, dia akan memberikan pertolongan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, di padang mahsyar, di hari kebangkitan. Makanya kata Nabi, puasa Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita umat muslim apabila betul-betul ini kita lakukan secara imanan, wahtisaban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, momentum nuzulul Quran ini betul-betul harus kita manfaatkan. Minimal saya bilang di bulan suci Ramadan 1 kali khataman mah kudulah. Masa 1 kali aja kagak kuat gitu. Ini udah malam keberapa ini, minimal sudah harus sampai di ya juz ke-17 atau ke-16 lah, biar kita nanti khataman di akhir Ramadan. Yuk manfaatin waktu yang tersisa, mumpung kita masih diberi umur, mumpung masih diberi kesehatan, mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah. Belum tentu Pak umur kita ini sampai